Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Idrus SPD SHMPD, dosen tetap pada program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas Tadulako. Pada video ini saya akan memberikan narasi singkat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah strategi pembelajaran pada semester genap tahun ajaran 2025-2026 yang saya ampu bersama rekan saya Bapak Dr. Lukman Najamuddin M.Hum. Dalam kurikulum Outcome Based Education atau kurikulum OB pada program studi pendidikan sejarah FKIP UNTAD untuk mata kuliah strategi pembelajaran adalah merupakan mata kuliah wajib yang dapat diprogram pada semester 4 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini mengkaji tentang konsep dasar strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, metode dan teknik pembelajaran secara teoritis dan praktis, termasuk mengkaji pula media pembelajaran dan kompetensi guru abad ke-21. Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami, merumuskan, mengoperasionalkan secara implementatif berbagai strategi, pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran yang pada akhirnya memperkuat kompetensi mahasiswa sebagai calon guru sejarah. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini yaitu CPL 3, mahasiswa mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sejarah dengan pendekatan siswa aktif dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar, media pembelajaran berbasis ipteks dan potensi lingkungan setempat sesuai standar proses dan mutu pendidikan. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu CPMK 1, mahasiswa memahami konsep, jenis, ruang, lingkup pendekatan dan strategi pembelajaran. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis kompetensi guru dalam melaksanakan strategi pembelajaran. CPMK 3, mahasiswa mampu memilih media pembelajaran yang sesuai dengan pilihan strategi, model, dan metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran sejarah. CPMK 4, mahasiswa mampu mengembangkan strategi pembelajaran sejarah secara inovatif dan menerapkannya dalam pembelajaran. Materi pembelajaran pada mata kuliah strategi pembelajaran sejarah ini yaitu MP1, konsep dan jenis-jenis strategi pembelajaran sejarah. MP2, konsep dan jenis-jenis pendekatan pembelajaran sejarah. Kemudian MP3, konsep dan jenis-jenis model pembelajaran sejarah. MP4, konsep dan jenis-jenis metode pembelajaran sejarah. MP5, kompetensi guru dalam pembelajaran abad 21. MP6, media pembelajaran sejarah yang relevan dengan pilihan strategi pembelajaran. Dan MP7, perencanaan dan pengembangan strategi, model dan metode pembelajaran sejarah yang inovatif. Dalam video ini, saya akan memperlihatkan cuplikan proses pembelajaran pada MP2, yaitu konsep dan perbedaan, pendekatan, strategi, model, dan metode pembelajaran sejarah. Secara umum, pembelajaran yang saya lakukan mencakup 3 aspek, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada aspek delivery, saya memaparkan pokok-pokok materi yang akan dipelajari dalam proses perkuliahan, seperti tujuan pembelajaran, pertanyaan-pertanyaan pengantar atau pertanyaan pemantik untuk memberikan persepsi dengan menghubungkan pengetahuan dan pengalaman yang dialami mahasiswa dengan materi perkuliahan, media, bahan, dan alat pembelajaran yang digunakan yaitu Marzano, The Art and Science of Teaching, a Comprehensive Framework for Effective Instruction, Association for Supervision and Curriculum Development. Kemudian modul pembelajaran yang dikembangkan dari berbagai sumber, slide berupa PowerPoint untuk memudahkan penyampaian dan pemaparan materi perkuliahan, serta Google Form untuk mengumpulkan tugas-tugas mahasiswa secara daring. Pada aspek interaksi, saya membimbing mahasiswa untuk melakukan kegiatan kolaborasi melalui penerapan model
problem based learning atau case study. Aspek ini saya lakukan secara sistematis, mulai dari membentuk kelompok, membimbing mahasiswa bekerja dan berdiskusi dalam kelompok, mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan dan internet, saling berdiskusi dan membagi antar kelompok, mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok. Kegiatan ini diakhiri dengan bersama-sama mahasiswa menyimpulkan materi yang telah disampaikan. Kemudian dosen memberikan penguatan kepada mahasiswa untuk memperkuat materi yang sudah disampaikan. Pada asesmen, saya melakukan penilaian pada 4 aspek, yaitu case method, project, partisipasi atau kehadiran, serta nilai ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS dengan menggunakan rubrik yang jelas dan terukur. Pada bobot case study method, saya mengacu pada 4 kriteria utama, yaitu kemampuan mengidentifikasi masalah, memberikan pendapat kritis, berkomunikasi secara efektif, dan akurasi jawaban. Untuk proyek, mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan hasil proyek. Bobot masing-masing kriteria adalah sebagai berikut. Untuk bobot case method 25, bobot project 15, partisipasi dalam kelas 10, UTS dan UAS 50. Berikut cuplikan pembelajaran yang saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah siang ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan perkuliahan kita pada minggu lalu atau pada Senin yang lalu, mata kuliah strategi pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai, tentu kita patut dulu menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk hadir mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Saya lihat semua kursi terisi, artinya semua hadir ya? Ya Pak. Oke, tidak ada teman-temanmu yang berhalangan hari ini, alhamdulillah patut kita syukuri, berarti kita sehat semua. Anak-anakku sekalian, pada minggu sebelumnya kita sudah melakukan kontrak kuliah di pertemuan pertama itu, dan pertemuan kedua ini kita akan lanjutkan. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas sedikit tentang apa itu strategi, apa itu pendekatan, apa itu model, apa itu metode, dan apa itu teknik pembelajaran. Bapak sudah jelaskan bahwa untuk memahami istilah ini kita perlu melakukan 2 pendekatan, yaitu pendekatan etimologis dan pendekatan etimologis. Itu artinya kita membahas sesuatu dari asal usul katanya. Dari mana kata pendekatan itu? Dari mana kata strategi itu? Dari mana kata model, metode, dan seterusnya. Sedangkan kalau terminologi berarti kita memberikan apa? Pemahaman atau definisi terhadap istilah-istilah ini. Nah, itu kita sudah jelaskan minggu lalu. Nah, pada hari ini kita akan lanjutkan pendalaman pemahaman dulu ya. Yang pertama, pendekatan. Pendekatan secara maknawi merujuk pada kerangka filosofis yang mendasari pembelajaran. Jadi dasarnya pembelajaran secara filosofis itu lebih ke pengertian pendekatan. Kemudian strategi itu rencana keseluruhan yang dikembangkan guru untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi mulai dari awal sampai dengan akhir, itu strategi namanya. Sebagai pertanyaan pemantik sebelum kita masuk ke materinya, kira-kira menurut Anda semua, anak sekalian, apakah semua pembelajaran harus ada pendekatannya? Harus ada strateginya? Harus ada modelnya?
harus ada metodenya dan harus ada tekniknya. Itu yang pertama dulu. Ada yang mau berkomen? Ardi, silakan. Kalau menurut saya Pak, karena harus ada. Kenapa? Karena sesuai apa yang dijelaskan dari awal tadi, bahwa dia itu harus terstruktur. Nah, harus ada pendekatannya, harus ada modelnya. Kalau salah satu di antara itu mungkin tidak terpakai sesuai penjelasan Bapak tadi, mungkin yang lainnya masih akan menonjol terlihat lah. Selain itu Pak, saja. Jadi istilahnya semua ini harus terimplementasi dalam pembelajaran. Ada yang lain yang mau berikan pandangan? Ya silakan, Ermita, silakan. Baik Pak, saya setuju dengan Ardi yang tadi, juga sesuai dengan penjelasannya Bapak bahwa semua pembelajaran itu harus ada pendekatan, strategi, model, metode, dan tekniknya. Sehingga apabila kita melakukan pembelajaran sudah langsung melakukan eksekusi, sudah ada tahapannya, langkah-langkahnya, cara dan metode yang sudah kita buat terlebih dahulu. Setelah itu baru langsung tinggal dieksekusi. Jadi istilahnya kalau mau ideal pembelajaran itu, maka semua perangkat pembelajaran ini harus ada ya. Yang saya maksud perangkat itu mulai dari pendekatan, strategi, model, dan seterusnya. Oke, baik. Kita akan coba lihat tujuan kita yang pertama, jenisnya. Nah, apa semua jenis pendekatan, model, strategi, metode, dan ini kan kita sudah tahu maknanya masing-masing. Sekarang kita coba masuk ke pendekatan. Pendekatan antara lain, ini banyak ya. Ini antara lain saja. Ada yang namanya deep learning. Kalau di Indonesia kan namanya apa ini? Pembelajaran mendalam. Ya, pembelajaran mendalam. Oke. Kemudian ada berdiferensiasi, ada scientific, banyak lagi pendekatan yang lain. Tapi sengaja Bapak pilih ini karena 10 tahun terakhir 3 ini yang dominan. Kalau yang sekarang disarankan sama guru-guru dipakai pendekatan apa? Deep learning atau pembelajaran mendalam. Ya, nanti kalau Anda ber-PLP atau melakukan micro teaching, guru-guru ditekankan harus menggunakan PN atau pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, berikut ada namanya metode. Yang paling sering guru gunakan metode apa? Ceramah. Metode ceramah. Seperti ini juga kan? Ya. Ini ceramah ini. Tidak ada satupun pendekatan model memang yang luput dari ceramah. Pasti ada unsur ceramahnya. Biar dia menggunakan PBL, pasti ada unsur ceramahnya. Bagaimana dia mau mendahului pembelajaran kalau tidak ceramah dulu, toh? Tidak mungkin langsung. Tidak mungkin. Jadi terangkan dulu ceramah diantar, tapi tidak dominan, itu maksudnya. Ketika dominan, maka namanya dia menggunakan metode ceramah. Kalau lebih banyak diskusi, ya dia bagi kelompok. Tanya jawabnya, dia memberi pertanyaan sekaligus juga menggiring anak, mengantar anak untuk menjawab. Nah, jadi tinggal dilihat siapa yang dominan atau aspek mana yang dominan. Nah, yang berikut lagi atau yang terakhir ya. Nah, yang kedua, kita ingin memilih dan mengoperasionalkan pendekatan atau strategi, model dan metode. Seperti Bapak sampaikan tadi, Bapak akan berikan kasus, coba Anda pecahkan. Kira-kira kasus ini pendekatan yang bagus digunakan itu pendekatan apa? Model yang bagus digunakan model apa? Dan karena itu kita akan bekerja kelompok di sini. Baik, sudah siap semua toh? Oke, baik. Mari kita simak bersama masalahnya apa? Ya. Kemudian siapkan alat tulisnya masing-masing. Tulis satu orang mungkin yang ya untuk membahasnya bersama nanti. Baik, kita baca kasusnya dulu. Silakan lihat di tayangan berikut kasusnya. Nah, kasus pembelajaran sejarah. Mr. X adalah guru sejarah berpengalaman dan bergelar S2. Cirinya itu. Dia memiliki kemampuan IT yang baik dan akan mengajar di kelas 11 IPS dengan topik
pergerakan nasional Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini adalah siswa mampu menganalisis faktor penyebab munculnya pergerakan nasional dan pengaruh pergerakan nasional. Mr. X berharap siswa mampu membangun sendiri pengetahuannya, berpikir kritis dan analitis dengan cara berdiskusi antar siswa dalam kelompok maupun antar kelompok. Namun ternyata siswa kelas 11 IPS termasuk siswa kelas yang gemuk. Gemuk artinya jumlah siswanya banyak, 37 orang. Sebagai guru sejarah, coba pecahkan kasusnya. Kira-kira pendekatan yang bagus dipakai itu apa? Strategi pembelajaran yang bagus dipakai itu apa? Kemudian model pembelajarannya apa? Metode pembelajarannya apa? Yang paling sesuai. Untuk menjawab tadi itu, kan Bapak sudah terangkan jenis-jenisnya. Tapi bukan hanya itu, boleh cari yang lain. Makanya boleh gunakan internet sekarang, boleh, ya. Boleh gunakan alat bantu yang lain. Lalu Anda telah kasus ini, lihat kasusnya. Gurunya cakap S2, tapi siswanya, nah, menghadapi yang begitu kira-kira pendekatan apa yang bagus? Metode apa yang bagus? Tinggal ditentukan saja pendekatannya apa, kasih argumentasi. Silakan. Dipandu ketua. Sudah, diformulasikan kira-kira kenapa? Tidak asal kasusnya. Makanya kalau tidak asal langsung dicatat dulu. Siapa nanti jubirnya tuh? Indra, sudah dapat. Ini kan teman. Kira-kira apa pendekatan yang cocok dengan menghadapi kasus yang seperti sana ini? Jangan lupa tujuannya gurunya itu tadi apa yang dia mau capai. Nah, itu jadi faktor penentu tadi, seperti yang Erwin sampaikan tadi. Semua kelompok boleh perhatikan ke depan. Semua, halo. Baik, anak-anakku sekalian. Kita lihat. Nah, walaupun kelompok 4 masih berdiskusi, tapi waktu kita harus efisienkan. Baik. Kelompok 1, oke, silakan. Kelompok 1 yang secara sukarela minta. Oke, Anda boleh terangkan sedikit berdasarkan kasus ini, maka kelompok kami silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai apa yang di materi kasus yang Bapak berikan, kelompok kami mendapatkan yang pertama itu pendekatannya harus diferensiasi. Selanjutnya di strategi, yaitu harus kami mendapatkan di student center harus berpusat pada siswa. Karena kenapa? Di sini tujuannya adalah siswa harus bisa menganalisis faktor penyebab munculnya pergerakan nasional dan juga bergerak. Di sini kan dijelaskan harus bisa menganalisis bagaimana penyebab munculnya pergerakan. Nah, kenapa kami mengambil berpusat pada siswa? Karena di sini jelas bisa kita lihat juga siswa di sini berperan utama saja. Nah, yang untuk model itu PJBR, karena di sini banyak siswa yang lebih pasif dibandingkan yang aktif, harus menekan PJBR. Nah, proyeknya itu disuruh membuat sebuah kayak ibaratnya potongan-potongan cerita tentang penyebab pergerakan nasional terjadi dan lain-lain hal. Nah, untuk metodenya itu kami menggunakan metode diskusi, karena di sini lebih dominan, bukan lebih dominan, kurangnya
apa ya, kurangnya sumber-sumber sejarah, karena di sini dijelaskan bahwa internet ada, buku banyak, cuman tentang lebih mendalam bersejarah itu belum ada. Dan juga apa ya, diskusi juga bisa membuat semua itu berperan aktif. Saja, Pak. Baik. Oke, jadi tadi pilihannya kelompok 1, pendekatan yang cocok dengan kasus ini berdiferensiasi. Kemudian strateginya student center, kemudian modelnya project, dan metodenya metode diskusi. Adakah yang sama? Oke, tidak ada yang sama ya? Oke, baik. Ada yang ingin memberikan komentar, klarifikasi? Silakan. Ya, silakan. Indra, didengarkan Indra, silakan. Tadi yang dia katakan tadi misalnya dia menggunakan media diskusi. Nah, karena dia bilang seperti di zaman sekarang kan internet itu merajalela ya Pak. Tapi bagaimana caranya membuat siswa itu berpikir kritis melalui internet? Sedangkan internet itu belum ada pengajian sama sekali. Mungkin itu Pak. Oke, paham sanggahannya? Oke, jadi tidak harus mereka yang Anto yang jawab ya? Ya. Kalau dipaham silakan. Coba kelompok 1 menyaksikan bahwa soal internet itu, ya kan? Ya. Dengan diskusi tadi. Ya. Oke, silakan. Mita silakan. Ya, berdiri. Ya, menghadap sana sama teman. Silakan. Baik, menurut kelompok kami, mengapa kami memilih model diskusi kan setelah siswa diberikan project based learning, karena kan di situ pada contoh kasusnya ada siswa yang kebanyakan memang yang cenderung aktif, tapi ada juga yang tidak. Kenapa kita memilih project based learning? Ada juga tipe siswa yang tidak terlalu menyampaikan sesuatu, tapi dalam mengerjakan sesuatu mereka itu bisa. Nah, setelah itu kita memilih model diskusi. Karena dalam kelompok kan pasti dalam berbeda materi sehingga kita saling bertukar pikiran. Kenapa di situ dulu kita memilih diskusi? Karena kan kok bilang kalau internet kajiannya kurang. Tadi sudah bagus ya. Tetap diskusi. Betul, internet tidak menyajikan secara komprehensif ya data yang ada di internet. Karena itu perlu didalami melalui diskusi, maka mereka memilih metodenya adalah metode diskusi. Oke, bukan ceramah. Bisa dipaham ya? Oke, baik. Kasih applause untuk kelompok 1. Saya kira 2 kelompok sudah memberikan kita presentasi yang baik ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke kesimpulan, mari kita coba mencermati kembali tadi kasus itu. Kelompok 1 kita ambil 2 saja dulu. Tadi pendekatannya adalah diferensiasi. Kemudian strateginya student center ya. Kemudian modelnya PJBL. Kemudian metodenya diskusi. Oke. Kemudian kelompok 2 scientific. Kemudian scientific ya. Kemudian PBL, problem based learning. Kemudian aktif learning ya. Active learning. Nah, kemudian satu lagi tadi metodenya sama, diskusi atau diskusi kelompok. Oke. Berdiferensiasi, kenapa dipilih oleh kelompok 1? Karena dia melihat siswa beragam. Latarnya berbeda. Ada yang gaya belajarnya kinestetik, ada yang visual, ada yang
audio, walaupun dominan visual. Sekarang saya kasih penajaman kasus. Kalau visual gayanya anak lebih banyak, maka kira-kira untuk membuat guru itu lebih mapan dan kelihatan lebih profesional, apa yang harus dia lakukan lebih lanjut dari sisi penggunaan media pembelajaran? Berarti gurunya harus banyak menggunakan gambar. Kenapa? Karena anaknya lebih banyak dominan visual. Oke. Berarti tidak salah kan? Karena ada datanya tadi. Kemudian pendekatannya apa? Tadi student berarti berpusat ke siswa. Berarti yang harus aktif adalah siswa. Nah, untuk mengaktifkan siswa itu, maka mereka memilih gunakan proyek. Kalau proyek dia bekerja, dia aktif. Proyek itu hanya bisa jalan kalau didukung oleh metode. Dan metode yang mereka pilih adalah metode diskusi. Jadi connect ya, satu pilihan. Sekarang kita lihat scientific, satu pendekatan ilmiah yang dimulai dari mengamati, menanya, mengumpulkan data, ya, mengkomunikasikan dan menyimpulkan. Scientific berkaitan dengan strategi, pendekatan, metode, dan model pembelajaran. Kira-kira apa kesimpulan kita? Silakan. Semua dari strategi, pendekatan, metode sama model itu bisa dipadukan. Ya, satu bisa dipadukan. Jadi guru harus fleksibel, tidak boleh kaku. Kita tidak bisa mengatakan bahwa diferensiasi salah, karena dasarnya juga ada, ya kan? Kemudian ini juga ada. Jadi pilihan. Nah, nanti Anda di sekolah tentu bisa saja satu sekolah, tapi bisa juga kan beda. Bisa jadi Kumyu nanti ditempatkan di Papua. Nah, lain latarnya. Bisa jadi Kumyu ditempatkan di Ampibabo. Nah, dan kau nanti bisa jadi di Ternate umpamanya. Lain karakternya. Dan Kumyu di Kulawi umpamanya ya. Jadi lihat latar siswa untuk memilih pendekatan. Berarti kesimpulan kita tadi seperti yang diantar sedikit oleh Iftita Rizkyani, itu kan? Oke. Bahwa dalam memilih metode, model, strategi itu sesungguhnya semuanya baik. Oke? Nah, itu bisa kita simpulkan ya. Jadi tidak ada satupun, nah ini. Semua pendekatan, strategi, model, dan metode pembelajaran baik. Namun memilih pendekatan strategi itu tadi mempertimbangkan Ernita tadi? Iya, kebutuhan siswa. Kira-kira menurut Anda, mana yang paling luas ini? Kan orang sering menggunakan ini overlap. Kadang metode dia kasih nomor 1, kadang pendekatan. Sebetulnya mana yang paling luas dari 4 minimal ini? Nah, itulah yang saya ingin Anda kerjakan, tugaskan di rumah sebentar ya, sebagai proyek lebih lanjut. Bapak akhiri sampai sekian, terima kasih, semoga sehat selalu dan semoga semua sukses. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video narasi singkat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran yang saya buat. Semoga dijadikan pertimbangan dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 ini. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.